Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kita ketemu lagi, kenalan lagi ya. Nama saya Angelia Clarissa Tamara, NPM 234 11013 dari kelas manajemen 23C. Di sini saya menjelaskan tentang kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Ini materi ketiga dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro. Enjoy the video guys. Kita masuk materi 3 yaitu tentang kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Pengertian kemiskinan dan pendapatan. Pengertian kemiskinan. Jadi kemiskinan itu adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kualitatif, kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak. Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang dipastikan berdasarkan standar hidup masyarakat negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, di mana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berbeda di bawah garis kemiskinan. Next, pengertian kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antara golongan dalam masyarakat tersebut. Akibat dari perbedaan itu, maka akan terlibat kesenjangan, yaitu yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin terpuruk. Menurut Myrdal, ketimpangan pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang. Selanjutnya, permasalahan dan pengukuran kesenjangan. Yang pertama yaitu transfer rupa-rupa, transfer kepada orang miskin yang diberikan dalam bentuk barang dan jasa serta bukan uang. Contohnya bantuan makanan, voucher perumahan, dan layanan medis. Yang kedua yaitu pendapatan permanen, pendapatan normal seseorang, contohnya pendapatan gaji. Ketiga itu ada siklus hidup ekonomi, pola tetap variasi pendapatan selama hidup seseorang, contohnya remaja yang memiliki pendapatan rendah, pendapatan naik ketika dewasa, dan ketika berusia 65 tahun, pendapatan akan menurun. Selanjutnya kita membahas tentang filsafat politik dalam retribusi pendapatan. Yang pertama itu ada utilitarianisme filsafat politik yang mengatakan bahwa pemerintah harus memilih kebijakan untuk memaksimalkan utilitas total dari setiap orang dalam masyarakat. Contohnya membuat kebijakan-kebijakan. Yang kedua itu ada liberalisme filsafat politik yang menyatakan bahwa pemerintah harus memilih pertimbangan kebijakan yang dianggap adil. Contohnya dievaluasi oleh pengamat yang objektif. Dan yang ketiga itu ada libertarianisme filsafat, yaitu politik yang menyatakan bahwa pemerintah harus menghukum kejahatan dan menyelenggarakan kesepakatan sukarela, tetapi tidak melakukan distribusi ulang pendapatan. Selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama ada hukum upah minimum, hukum yang mengatur upah minimum yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerja. Yang kedua, tunjangan sosial, program pemerintah yang bertujuan untuk membantu pendapatan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga ada pajak pendapatan negatif, sistem perpajakan yang memungut pajak dari rumah tangga dengan pendapatan tinggi dan memberikan bantuan kepada rumah tangga dengan pendapatan rendah. Dan terakhir kita masuk di kesimpulan.
Secara keseluruhan, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan pendekatan multifaset untuk mengatasinya. Kebijakan publik, pendidikan, dan kesadaran sosial adalah beberapa cara untuk mengatasi permasalahan ini dan mendorong masyarakat yang lebih adil. Oke, finish. Untuk materi kali ini segitu dulu. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.